Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Nah, apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Amelia. Bu Amel berasal dari SD Negeri 1 Lopang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar di kelas 6 pada tema 3, tokoh dan penemuan. Pada subtema yang pertama yaitu penemuan yang mengubah dunia pada pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Masih ingatkah kalian siapa tokoh yang ada pada gambar? Ya, ini adalah sang penemu arus listrik. Dia adalah Michael Faraday. Nah, kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah Edo yang sedang berada di dalam kamarnya. Kira-kira benda yang menggunakan tenaga listrik yang ada di kamar Edo itu apa saja ya? Yang pertama adalah kipas angin. Kipas angin mengandalkan listrik untuk menyalakannya. Benda yang kedua adalah lampu. Di kamar Edo terdapat 2 lampu. Ada lampu ruangan, juga ada lampu belajar. Sedangkan yang ketiga, benda yang mengandalkan tenaga listrik adalah radio. Nah, benda-benda ini digunakan Edo untuk kebutuhan sehari-harinya. Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari adanya penemuan ini. Manfaat listrik bagi kehidupan apa saja ya kira-kira? Nah, yang pertama adalah listrik sebagai sumber penerangan. Pada saat malam hari ketika sinar matahari tidak ada, energi listrik bisa dijadikan sebagai sumber penerangan. Yang kedua adalah sebagai penghasil panas. Ada setrika, ada oven, ada penanak nasi, serta ada kompor listrik. Nah, yang ketiga adalah sebagai sumber energi bagi peralatan lainnya. Misalnya adalah sumber energi untuk menghidupkan berbagai macam peralatan elektronik. Nah, sebagai sarana hiburan, kira-kira untuk apa ya? Nah, sarana hiburan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai alat untuk mendengarkan radio. Yang kedua adalah sarana untuk menonton televisi. Sebagai penghasil gerak, energi listrik yang ada di dalam kehidupan ini juga bisa diubah menjadi energi gerak. Kira-kira untuk apa ya? Yang pertama, untuk menggerakkan mobil listrik. Yang kedua, untuk menggerakkan motor listrik. Juga ada benda-benda lainnya, contohnya ada kipas angin, ada blender, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang amatilah sekitarmu, lalu tulislah manfaat listrik yang kamu temukan ya.
Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Coba kalian tulis di buku kalian ya. Nah, menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menonton TV, menyalakan lampu, dan lain-lain, itu adalah hak kalian. Apa itu hak? Agar lebih jelasnya, ayo kita belajar lagi. Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Yang pertama ada gambar siswa yang sedang belajar. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Sedangkan yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Coba kita amati gambar ini. Nah, kira-kira apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Lalu, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah, manusia berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Misalnya, untuk mendapatkan tempat yang aman, untuk mendapatkan kasih sayang, berhak untuk mendapat pendidikan, serta berhak untuk mengeluarkan pendapat. Sekarang, coba kalian carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Misalnya, hak di rumah. Kira-kira hak di rumah apa saja ya? Nah, apa saja yang mempengaruhi hak kita? Baik itu ketika di rumah, ketika di sekolah, maupun ketika di tengah masyarakat. Coba kalian cari tahu hal-hal apa saja yang mempengaruhi hak-hak kita ya. Tulislah di buku tulis kalian masing-masing. Hak adalah kekuasaan seseorang dalam melakukan atau memperoleh sesuatu. Hak dimiliki seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Bernyanyi juga merupakan hak setiap manusia. Yuk kita belajar nada bernyanyi yang benar. Interval nada. Nada adalah bunyi beraturan yang memiliki frekuensi tertentu. Sedangkan interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang marilah kita pelajari jarak-jarak nada itu apa saja ya. Yang pertama ada jarak satu nada. Ada jarak setengah nada, jarak 1,5 nada, serta jarak 2 nada. Nah, coba kalian amati macam-macam jarak nada berikut ini. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita coba nyanyikan lagu Mariam Tomong yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Kalian telah menyimak materi pelajaran pada hari ini. Nah, dari materi hari ini dapat kita ketahui bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup yang aman, berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk menyampaikan pendapatnya, serta berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya. Dari penemuan Michael Faraday, kita mendapatkan hak untuk menggunakan benda-benda yang memanfaatkan tenaga listrik untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday pula kita dapat memetik pelajaran bahwa kita harus selalu semangat, pantang menyerah untuk mendapatkan pengetahuan baru. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar bersama kelas digital Lamongan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.